Halo, jumpa lagi dengan Les Privat Online ya. Kita masih lanjut kok untuk membahas soal latihan atau prediksi UTBK tahun 2020. Sekarang nomor 14 nih. Fungsi f(x) memenuhi f(x) sama dengan f min x. Berarti ini fungsi genap ya. Jika integral batas bawahnya min 5, batas atasnya 5, integral dari f(x) dx sama dengan A, integral dari min 1 sampai 1 untuk f(x) dx sama dengan B, dan integral dari 3 sampai 5 f(x) dx sama dengan C, maka integral 1 f(x) dx sama dengan titik-titik. Nah, gini nih cara penjelasannya ya. Kalau yang fungsi genap ini untuk f(x) sama dengan f min x, artinya nanti kalau kita punya integral dari min A sampai A untuk fungsinya misalkan f(x) ya, ini nanti artinya 2 kali integral dari 0 sampai A untuk f(x) dx. Nah, gitu. Intinya 2 kali ya. Jadi ini batas bawahnya min A, batas atasnya A. Berarti kayak dipisah tuh dari 0 sampai A, kemudian dikali 2 itu sama dengan ini, gitu ya. Itu untuk fungsi genapnya. Nah, sekarang kita coba jabarkan satu persatu. Integral dari min 5 sampai 5 untuk f(x) dx. Berarti ini sama dengan 2 kali integral dari 0 sampai 5 f(x) dx. Gitu kan. Nah, yang ini tadi nilainya A nih. Ini kayak lanjut sebelah sini ya, sebenarnya nggak boleh sini. Nah, berarti integral dari 0 sampai 5 untuk f(x) dx sama dengan setengah A. Tuh. Nah, langsung nih integral dari min 1 sampai 1 untuk f(x) dx. Ini tadi udah diketahui sama dengan B ya. Berarti kalau kakak tulis gini nih, integral dari 0 sampai 1 f(x) dx, berarti hasilnya nanti sama dengan setengah B, sama kayak gini ya. Yang ketiga, ini nggak usah dijabarkan, udah selesai berarti ya. Oke, sekarang kita lihat range atau angka yang paling rendah ke yang paling besar. Dari batas-batas nih, 0 sampai 5, 0 sampai 1, 3 sampai 5, 1 sampai 3. Berarti yang paling range-nya lebar kan yang 5 ya. Jadi nanti kalau kita jabarkan nih menggunakan konsep atau sifat integral yang seperti ini. Integral dari A sampai B f(x) dx ditambah integral dari B sampai C f(x) dx. Ini bisa kita tulis nanti integral dari A sampai C f(x) dx. Nah, begitu. Jadi ini lanjut ya, AB, BC. Berarti boleh nih, kalau fungsinya nanti udah sama, kita tulis integral dari A sampai C, begitu. Nah, berarti ini tadi yang paling besar jaraknya kan yang dari 0 sampai 5 tuh. Ini kalau kita jabarkan berarti ini dari 0 sampai 1 dulu ditambah f(x) dx ya, ditambah integral dari 1 sampai 1 tuh sampai 3, nanti yang ditanya soal nih. Gini, kemudian lanjut dari 3 sampai 5 ya. f(x) dx. Nah, gitu. Lalu kita masukkan nih integral dari 0 sampai 5 tuh tadi yang ini setengah A ya, yang ini setengah A sama dengan integral dari 0 sampai 1 yang ini nih setengah B. Ditambah integral dari 1 sampai 3 ini ditanyakan di soal, kita tulis lagi aja. Tambah integral dari 3 sampai 5 yang ini nih, yang C ini ya. Oke, berarti tambah C. Udah, kita tinggal ngubah-ngubah ini aja. Berarti C-nya pindah ke kiri ya, setengah B-nya juga. Jadi setengah A kurangi setengah B kurangi C sama dengan integral 1 sampai 3 untuk f(x) dx. Maka ini tinggal kita samakan penyebut aja biar nanti jawabannya ada di opsi. Jadi kan per 2, berarti A min B min 2C. Sudah selesai, baru kita cek di opsi yang mana jawabannya A min B min 2C per 2. Oke, jawaban yang tepat adalah yang E ya. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya.
Nomor urut peserta lari maraton 42,2 km berbentuk bilangan yang disusun dari angka 2, 4, 4, 6, dan 8. Jika peserta diurutkan berdasarkan bilangan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, maka peserta dengan nomor urut lebih dari 64.000 sebanyak titik-titik orang. Ya, angka yang tersedia 2, 4, 4, 6, dan 8. Berarti kita sama saja mencari komposisi atau banyaknya bilangan yang lebih dari 64.000 ya. Lebih dari 64.000 itu berarti kita lihatnya dari beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, kalau puluh ribuan dan ribuannya tuh 6 dan 4. Jadi posisinya nanti 6 ya, kakak bikin kotakan aja deh ya biar mudah. Ini berarti 5 posisi kan ya. Nah ini kan berarti yang bilangan pertama ini 6, bilangan keduanya 4. Berarti si ratusan, kemudian puluhan, dan satuannya ini harus kita isi. Kemungkinannya biar nilainya lebih dari 64.000 adalah yang ini nih ya. 3 posisi berikutnya adalah selain 6 dan selain 4, berarti 2, 4, atau 8. Ada 3 angka yang berkemungkinan untuk mengisi slot-slot yang ada di sini. Berarti nanti banyak kemungkinannya adalah 3 faktorial karena ada 3 bilangan yang masih tersisa. Berarti di sini banyaknya bilangannya itu 3 kali 2 kali 1 atau 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1, 6 ya. Itu yang kemungkinan pertama. Nah, yang kemungkinan kedua berarti si 10 ribuannya masih 6 ya. Tapi ribuannya kita coba ubah. Nah, tadi kan angka yang tersedia 2, 4, 4, 6, 8 ya. Kalau 10 ribuannya sudah 6, berarti 6 kan sudah terpakai nih. Tinggal 2, 4, 4, 8 untuk mengisi yang sebelah sini ya. Sekarang posisi ribuannya Kak pilih yang 8 di sini karena nggak mungkin dong ya 6 ditaruh di sini karena 6 udah dipakai yang paling depan tadi. Oke, kalau 6 sudah taruh sini nih, berarti 8-nya sudah ditaruh, 8 berarti sudah terpakai ya. Jadi 3 posisi ini kemungkinannya diisi bilangan 2 atau 4 atau 4. Berarti banyak kemungkinannya adalah 3 faktorial dibagi, ini kan ada 2 bilangan 4 ya, berarti dibagi 2 faktorial. Nah, cara hitungnya 3 faktorial tadi 3 kali 2 kali 1, 6, yang 2 faktorial 2 kali 1 ya. Jadi ini 3 kemungkinan. Kemudian yang terakhir ada 5 posisi juga. Nah, seperti ini. 6, 8, udah ya. Sekarang kalau si 10 ribuannya itu 8. 10 ribuannya 8, 2, 4, 4, 6, 8. Nah, kalau 10 ribuannya 8, ini berarti sudah kepake. Yang bilangan ribuan dan seterusnya ini berarti bebas dong ya. Karena kalau sebuah bilangan 10 ribuannya 8, pasti dia nilainya lebih besar dari 64.000. Jadi jelas lebih dari 64.000. Tinggal ngisi sebelah sini aja bebas. Berarti dari 4 angka ini, 1, 2, 3, 4 ya. Dari 4 angka ada yang kembar tuh. 4-nya ada 2, berarti jangan lupa dibagi 2 faktorial. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1. Berarti hasilnya 12 ya. Nah, berarti peserta dengan nomor urut lebih dari 64.000 ini tinggal kita jumlahkan saja teman-teman. 6 tambah 3 tambah 12, 9 tambah 12 berarti 21 ya. Jadi nanti yang lebih dari 64.000 itu ada 21 orang gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya. Oke, kita lanjut nomor 15. Jika grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 2M min 4X plus M pangkat N diperoleh dari pencerminan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat
min 4x plus 5 terhadap x sama dengan min 1 dilanjut translasi P23, maka nilai n sama dengan titik-titik. Nah, berarti ini di sini fungsi aslinya adalah y sama dengan x kuadrat min 4x plus 5 ya. Yang pertama, dia direfleksi atau dicerminkan terhadap garis x sama dengan min 1. Teman-teman ingat dulu dong ya, kalau kita punya titik x, y direfleksikan terhadap garis x sama dengan a, maka nanti bayangannya adalah 2a min x, y. Nah, di sini x-nya A-nya sama dengan min 1, jadi 2 dikali min 1 ya, 2 kali min 1 min X berarti min 2 min X, y. Artinya nanti X-nya teman-teman ubah menjadi min 2 min X, sedangkan Y-nya tetap ya. Kita substitusikan ke kurvanya dulu. Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 5, berarti Y-nya tetap. X-nya kita ganti dengan min 2 min X kuadrat min 4 min 2 min X plus 5. Nah, di sini teman-teman tidak usah menjabarkan dulu ya, karena belum selesai. Masih ada translasi nih, atau pergeseran. Translasinya terhadap 2, 3. Nah, X aksen, Y aksen, atau bayangan dari suatu translasi adalah matriks translasinya ditambah titik atau koordinat asli. Jadi karena kita nanti mau nyari bayangan kurva nih, harus nyari X sama dengan Y sama dengan ya, biar bisa substitusi. Berarti 2, 3 ini pindah ke kiri, jadi X aksen min 2, Y aksen min 3. Nah, berarti ini nanti X-nya kita ganti X aksen min 2 ya teman-teman, kalau Y-nya ganti Y aksen min 3. Substitusikan lagi, tapi substitusinya bukan ke fungsi asli di sini, bukan ya, tapi ke fungsi yang kedua yang setelah kita cerminkan tadi. Jadi Y di sini diganti dengan Y aksen min 3, atau aksennya hilangnya aja nggak apa-apa. X-nya diganti dengan X min 2, jadi min 2 min X-nya ganti X min 2, jadi ada kurung di dalam kurung ya, jangan salah tulis teman-teman. Yang ini juga sama seperti ini, plus 5. Kita jabarkan dulu aja. Ini kalau kita buka kurung kan nantinya min 2 min X plus 2 gitu ya, dikalikan secara distributif. Berarti ini min 2 plus 2 nya 0, tinggal min X saja. Oke, berarti yang ini menjadi min X dikuadratkan X kuadrat. Kalau yang ini berarti min 4 kali min X ya, berarti plus 4X plus 5. Kita pindah ruas, si 3-nya X kuadrat plus 4X plus 8. Nah, ini formatnya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 2M min 4X plus M pangkat N yang sudah diketahui di soal. Berarti kalau mau nyari M dari koefisien X nih, ya kita sama dengan kan, berarti 4 sama dengan 2M min 4, berarti 8 sama dengan 2M, nilai M-nya 4. Terus kalau mau nyari N, berarti kita samakan konstanta dari fungsi pertama dan kedua. Jadi 8 sama dengan M pangkat N, 8 sama dengan 4 pangkat N, kemudian kita bikin semuanya dalam bilangan berpangkat, 8 itu 2 pangkat 3 ya, kalau 4 2 pangkat 2. Nah, sudah sama si basisnya atau bilangan pokok, tinggal kita sama dengankan si pangkat. Ini N ya. 3 sama dengan 2N, maka nilai N sama dengan 3/2. Jadi jawaban yang tepat yang mana nih? Oke, yang D ya.